Masuk toilet, WC kotor, bau, najis, tempat setan. Nyebut setan jangan kuat-kuat Pak Ustaz. Setan. Tapi ketika disebut nama Allah, maka bernilai ibadah. Jangan di dalam. Sebelum masuk ke dalam, langkahkan kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bupati, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu hadir pula bersama kita Ketua Tim Sahabat UAS Kalimantan Bapak Haji Nadal Shah, Bupati Barito Utara. Ada Bapak Ketua beserta anggota DPRD, hadir Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Ketua Majelis Ulama Indonesia, dari Nahdlatul Ulama, dari ormas-ormas, saudara-saudara saya dari masyarakat Melayu, masyarakat Dayak, juga sahabat-sahabat dari Banser. Ini kalau saya sebut semua sampai subuh baru selesai. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam yang berbahagia ini, yang ingin saya sampaikan sesuai dengan tema yang ada di belakang. Rupanya malam ini tidak pakai tema. Saya rasanya terbang dari Pulau Sumatera itu ke Kalimantan menghabiskan waktu 1 hari. Dari Riau ke Jakarta 1 jam 30 menit transit. Setelah itu lanjutkan lagi ke Banjarbaru. Tapi beberapa nama daerahnya mirip-mirip. Kalau di Sumatera, di Riau ada namanya Dumai. Tadi saya tausiah di Kumai. Lalu kemudian kalau di Sumatera itu ada satu pulau di samping Pulau Sumatera namanya Mentawai. Dan tadi saya makan durian Mentawai, i-nya hilang. Dan di Riau itu ada satu daerah namanya Mandau. Sampai di sini jadi La Mandau, pakai la di belakang. Jadi memang betul kata orang, dulu Pulau Sumatera dengan Pulau Kalimantan ini sebelum terjadi letusan, ledakan akibat meteor yang begitu besar, aslinya dulu kita ini sama. Mana buktinya? Buktinya ikan lais ada di sana, ada juga di sini. Tidak mungkin dia naik pesawat kemari. Jadi memang beberapa bukti historis sejarah itu membuat kita bersama, bahwa buminya kemudian terpisah, tapi hati kita tetap bersama, insya Allah. Saya berpikir ini malam ini karena sudah membatalkan 3 tahun yang lalu, apakah masih ada orang Lamandau datang? Ternyata Masya Allah, Tabarakallah, menggelap saking ramainya. Padahal suasana cerah, terang benderang, lampunya sampai kemarin gelap. Ini apakah gelap karena saya dikasih 3 jamuan yang itu bisa membuat mata jadi gelap? Yang pertama kopi, yang kedua udang, yang ketiga durian. Itu kalau dicampur jadi satu, dunia ini bisa gelap. Tapi berkat doa jamaah semuanya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin. Malam ini karena temanya tidak ditetapkan, ya sesuai kemauan saya aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tolong jangan bandingkan suara saya dengan folder. Bainas sama'i was sumur. Manusia diciptakan Allah hanya untuk satu, beribadah. Ibadah, tidak lain, tidak bukan, itu saja. Tapi jangan gara-gara tausiah malam Senin ini, besok pagi semua pegawai Pemda, kantor bupati kosong, nggak ada satupun yang datang ke kantor bupati Lamandau.
Tanya Pak Bupati, mana kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala tak ada kepala? Kenapa nggak ada yang hadir? Semuanya jawab sesuai tausiah Ustaz Somad tadi malam. Semua beribadah. Karena dipahami ibadah itu baca Quran, ibadah itu hanya zikir, ibadah itu hanya sholat. Padahal ibadah adalah hembusan nafas adalah ibadah, langkah kaki adalah ibadah, hayunan tangan adalah ibadah. Maka semua yang hadir malam ini kemari, insya Allah semuanya bernilai ibadah. Dengan syarat sertakan nama Allah di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Makan tidak ibadah. Semua makhluk yang hidup melata di dalam tanah, di atas tanah, dalam air, di atas dunia semesta, semua makan. Tapi kita makan, kita bernilai ibadah. Kenapa? Karena ketika kita makan, kita sertakan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jangan baca Allahumma barik lana, itu hadisnya dhaif. Kalau gitu kita pakai hadis yang sahih. Bismillah. Jadi kalau nanti ada orang baca doanya pendek, Bismillah, ada dua alasan. Pertama, dia mau pakai hadis sahih. Yang kedua, lapar sekali. Sertakan nama Allah. Masuk toilet, WC kotor, bau, najis, tempat setan. Nyebut setan jangan kuat-kuat Pak Ustaz. Setan. Tapi ketika disebut nama Allah, maka bernilai ibadah. Jangan di dalam. Sebelum masuk ke dalam, langkahkan kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku sebut namamu. Aku berlindung kepadamu. Jauhkan aku dari setan jantan dan setan betina. Ternyata setan pun jenis kelaminnya cuma dua. Jadi LGBT itu lebih parah daripada setan. Saudara saya, ini yang dua matanya menyala ini bukan jin. Ini kamera. Jadi kita lambaikan semua, hidupkan handphone yang ada flash, yang ada senternya. Saya yakin dan percaya saudara saya dari Mentawa itu punya senter semua, karena bersandau. Nunggu durian jatuh. Hidupkan senternya. Ini nanti kameranya naik ke atas. Jangan pergi dulu kamera, langsung hilang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Cukup, gak usah lama-lama. Udah bisa untuk diupload ke TikTok. Kenapa nggak perlu lama-lama? Biar efisien. Yang kedua, kalau terlalu lama nanti ketiak basah, ini musim panas. Yang ketiga, kalau lama-lama itu flashnya nghabiskan baterai, nanti pulang mana tahu ada durian jatuh nggak kelihatan. Yang handphonenya menyala tadi menyebut nama Allah, masuk surga dengan handphonenya sekalian. Luar biasa ini. Malam ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kullu amrin ribalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan nama Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tidak bisa dibawa menghadap Allah. Maka semuanya diawali dengan nama bismillah. Tidur, semuanya tidur. Tapi tidur kita ibadah. Kenapa? Disebut nama Allah. Bismika Allahumma. Jangan lanjutkan. Soalnya banyak yang melanjutkan langsung ke tidur. Semua bernilai ibadah. Anak-anak
kita besarkan. Iya, kami bukan penceramah, kami bukan ustadz, kami bukan abah guru, kami bukan profesor doktor, kami hanya ibu rumah tangga. Ibu ibadahnya luar biasa. Mengandung anak itu adalah ibadah. Jadi nanti kalau ada tetangganya yang resek, ya, nanti pulang dari sini besok ditagih. Kapan bayar utang? Langkah yang pertama menghapus hutang. Saya nggak ada ngomong begitu. Hutang tetap dibayar. Makanya ayat Al-Quran yang paling panjang bukan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Cukup satu ayat. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tapi ayat yang paling panjang surat Al-Baqarah satu halaman penuh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, catat. Administrasi hutang piutang mesti dicatat dengan baik. Kenapa? Banyak pun ibadahmu, kalau masih punya sangkutan-sangkutan dengan manusia, kita belum tentu lepas. Makanya tadi apa kata Pak Bupati Lamandau? Selama menjabat ada kesalahan, kekeliruan, maukah masyarakat Lamandau memaafkan? Saya hanya tinggal beberapa bulan lagi, semua mengatakan mau. Memang begitulah semestinya. Lebih baik minta maaf di dunia daripada di akhirat. Karena di akhirat berkumpul semuanya di padang mahsyar, dari mulai sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Di mana kita akan berjumpa dengan mereka yang menganiaya? Ada orang-orang nanti yang menghadap Allah. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Salatnya banyak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, doa, qabliyah, ba'diyah, Idul Fitri, Idul Adha. Minta hujan, gerhana bulan, gerhana matahari. Lalu kemudian puasanya banyak. Senin, Kamis, Ayyamul Bait, 13, 14, 15. Ada lagi puasa 6 hari di bulan Syawal. Banyak sekali ibadahnya. Umroh ke Makkah berkali-kali. Tapi ternyata syatama hadza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan tanpa bukti. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan dengan cara batil. Wa daraba hadza, menempeleng, memukul si fulan, ringan sekali tangannya. Maka pada malam hari ini kita meminta maaf. Saya memang pertama kali ke Lamandau, dulu pernah mau datang batal. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala kesilapan Abdul Somad? Selesai. Bayangkan panitia waktu itu sudah persiapan luar biasa. Lalu kemudian, tapi bukan karena kehendak saya. Tidak hanya di Lamandau, beberapa titik dibatalkan. Dan sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan waktu Covid saya tidak keluar sama sekali. Hanya online semua acara. Agustus 2020 baru saya keluar. Pertama kali keluar ke Medan, Sumatera Utara. Kebetulan di kamar hotel itu ada timbangan. Saya pun timbang, naik 6 kilo. 6 bulan gak keluar, naik 6 kilo. Ternyata pergi-pergi ini dihembus angin, hilang tenaga dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahamilah, apalagi yang berkontribusi untuk acara ini, dari mulai Pemda, dari mulai Kabak Kesra, tentu saja Bapak Bupati beserta jajaran, semua yang bersusah payah. Tapi kami kan digaji Pak Ustadz, maka dapat dua-duanya kalau karena Allah. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Rasanya saya belum pernah latihan dengan adik-adik grup hadroh. Tapi kalau memang kita sejiwa sehati, cepat koneknya insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu yang mau menikahkan anak, mau akikah, mau walimah sekali lagi, jangan lupa undanglah grup hadroh. Apa namanya? Al-Karamah. Setuju ibu-ibu? Kenapa Ustaz nggak nanya bapak? Karena biasanya bapak ini kan terpaksa semua. Kalau udah ibu bilang, gak usah pakai band, gak usah pakai penyanyi, dangdut, nanti roknya pendek, kamu gini semua. Penting semuanya di tangan ibu semuanya. Betul, Bu? Betul, aku mereka. Nah, yang sudah anaknya menikah mudah-mudahan menjadi ibadah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anaknya soleh dan solehah, diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang menganggap kalau di masjid ibadah, kalau di Mekah ibadah, kalau baca Yasin ibadah, tapi kalau di kantor tidak ibadah. Maka ketika dia di masjid khusyuk, ketika di masjid nggak mau ngelihat kemana-mana. Mana boleh orang sholat di masjid ngeliat ke atas, nampak cicak kawin. Sangat khusyuk, gatal kepalanya, nggak mau dia garuk sampai 3 kali, takut batal menurut mazhab Syafi'i. Gatal kepala, garuk sekali, gatal lagi, sekali lagi, gatal juga, berhenti, cari obat gatal-gatal, obat gatal-gatal. Mengapa saat di masjid dia khusyuk, tapi kenapa di kantor dia busuk? Karena dia menganggap di masjid adalah ibadah, di kantor bukan ibadah. Salah! Di masjid adalah ibadah, di kantor juga ibadah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, dharma wanita, PNS, ASN. Ustaz Somad ini PNS, ya, penceramah non-stop. Itu baru dapat di Kalimantan. Maka yang di kantor masuk jam 8 pagi, mulai apel jam 7.30, pulang jam 4 sore, lembur, luar kota. Itu semua insya Allah bernilai ibadah. Makanya nanti bapak kalau belum pulang ditanya sama istri, di mana bang kok belum pulang? Ibadah. Tapi jangan jadikan alasan untuk menutupi kesilapan dan kesalahan. Kenapa? Mungkin atasan tidak mengawasi, mungkin KPK tidak melihat, mungkin Inspektorat Jenderal luput dari pengawasan. Tapi kita diajarkan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kita diawasi oleh Dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Bayangkan jadi polisi, diangkat jadi Kapolres, ditempatkan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Papua. Istri kebetulan ASN, tidak siap pindah, anak-anak sekolah, akhirnya bekerja. Kalau tidak dianggap itu sebagai ibadah, gaji yang diberikan negara tidak cukup untuk membayar pengorbanan. Menjadi tentara, dari mulai dan Ramil sampai kepada Dandim, sampai ke Danrem, sampai kepada Panglima, ditempatkan di seluruh Indonesia. Kalau itu tidak dianggap sebagai ibadah, tidak dicamkan dalam lidah hati, saya beribadah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, maka insya Allah yang selama ini berat, tapi karena itu ibadah, dia akan menjadi ringan insya Allah. Kita doakan bapak-bapak kita yang diberikan amanah jabatan, mudah-mudahan jabatannya ini bernilai amal soleh insya Allah. Amin. Menjadi bupati itu tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Yang saya ngomong ini betul atau enggak betul? Betul. Tapi kalau amanah beribadah karena Allah, maka selama 10 tahun itu berarti dia mendapatkan pahala sebanyak masyarakat kabupaten yang dia pimpin. Kabupaten Lamandau, maka berapa jumlah penduduknya? Kali setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, maka begitulah pahalanya mengalir. Maka ketika Nabi SAW berkirim surat kepada Raja Heraklius yang menguasai negeri Syam waktu itu, aslim taslam falaka ajrani, kalau engkau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kau dapat pahala 2 kali lipat.
pahalamu sebagai pemimpin, pahala rakyatmu. Setiap rakyatmu sholat, setiap rakyatmu puasa, setiap rakyatmu beribadah, engkau juga akan mendapatkan kelipatan pahalanya. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita adil, amanah, sehat, walafiat, zahir batin, istiqomah insyaallah. Amin. Begitu juga kalau dia mengeluarkan surat-surat yang buat zolim dan aniaya, maka dosanya pun mengalir juga setelah mati. Diaminkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waktu saya sedang tausiah di Masjid Agung, datang bapak-bapak sudah tua. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ada mau saya bicarakan Pak Ustadz. Tadi segan nanya waktu orang ramai. Bisa bicara 4 mata Pak Ustadz? Jangankan 4, 3 pun bisa Pak. Apa namanya Pak? Dulu saya waktu masih muda nih jadi lurah Pak Ustadz. Terus saya ngeluarkan surat izin buka apa Pak? Salon. Ya nggak apa-apa, salon kecantikan. Tapi ada esek-eseknya Pak Ustadz. Bapak kan udah tobat. Iya Pak Ustadz. Apakah dosanya ngalir nggak Pak Ustadz? Ya nanti kita cari kerannya ya Pak. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik-baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, pahala orang yang melakukannya min ba'di mautih, setelah dia mati, mengalir juga. Membangun masjid, Islamic Center, santunan anak yatim, buat acara Jumat berkah, acara subuh berjamaah, kumpulkan, tidak mengganggu saudara kita yang berbeda akidah. Kita tidak urus saudara kita yang berbeda akidah. Lakum dinukum waliyadin. Pak Ustadz, ya, ini kan gak lama lagi hari raya kurban. Betul. Ini di komplek perumahan kami Islam. Apakah boleh dapat daging kurban Pak Ustadz? Boleh. Mana dalilnya? Dan nanya dalil lagi. Dalilnya ketika datang Asma. Namanya Asma pakai alif. Asma, kalau nggak pakai alif, Asma sesak napas. Asma Islam, ibunya tidak Islam. Ibunya rindu datang dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghibatun. Ibu saya datang, dia tidak Islam, dia rindu dengan saya, dia mau ketemu saya, boleh saya temui dia? Kata Nabi, sileha, sambung silaturahimmu. Beda agama, beda keyakinan tidak membuat putus tali silaturahim. Fa'utiha, boleh saya beri hadiah dia, boleh saya kasih cenderamata, boleh saya kasih kenang-kenangan, boleh saya beri makanan. Kata Nabi, iktiha, beri dia hadiah. Jadi tidak hanya sekedar cium tangan, tidak hanya sekedar cipika-cipiki, tidak hanya sekedar berpelukan kasih sayang, tapi juga berikan dia hadiah, berikan dia makanan. Tapi dengan syarat yang boleh itu kurban sunnah. Kalau kurban wajib nggak boleh. Kurban wajib itu apa Pak Ustadz? Kurban wajib itu kurban nazar. Saya bernazar, kalau anak saya lulus PNS nanti saya berkurban, kalau nggak lulus sampai mati saya nggak berkurban. Itu nggak boleh. Tapi kalau kurban yang biasa kita laksanakan, maka tidak ada halangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah setor ke masjid untuk ibadah kurban insyaallah. Amin. Kamu sudah bayar kurban? Belum Pak Ustadz. Kenapa belum? Karena saya belum diakikahkan orang tua saya. Tiap tahun itu terus jawabannya. Setiap ditanya, udah kurban? Saya belum akikah, maka saya nggak kurban. Nggak ada hubungan, Besti. Apa hubungan akikah sama kurban? Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya terhadap saya. Mau dia kurbankan dulu atau enggak, mau dia buat akikah atau enggak, itu urusan dia. Dan akikah itu sepakat 4 mazhab. Paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Akikah itu hukumnya sunat muakkad. Sedangkan kurban itu adalah tanggung anaknya bule, itu nggak boleh, haram. Dokternya nggak ngerti, nggak amanah, nggak paham fikih, nggak boleh karena terjadi kesalahan. Tapi kalau cukup 3 syarat, silakan. Oh, alhamdulillah Pak Ustadz, istri saya ini insya Allah bayi tabung. Berapa biaya tabung? Yang paling murah sekarang sekitar 100 juta. Itu pun tabung-tabung second lah. 100 juta paling murah.
belum lagi terbangnya ke Malaysia, ke Singapura, ke Jakarta, ke Surabaya, belum lagi letihnya, belum lagi tekanan emosionalnya, belum lagi stresnya. Ini dikasih anak, nggak mau akikah. Begitu mudahnya lahir, akikah, berkurban, bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Dulu begitu susahnya orang punya anak, sekarang nikah Januari, April langsung lahir di tempat lain. Di Lamandau ini ibu mengandung masih 9 bulan 10 hari kan? Alhamdulillah. Ya iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melahirkan anak meregang nyawa. Hai anak-anak muda sekalian, jangan lawan ibu, karena ibumu susah sekali. Di saat engkau mulai ada bersemayam dalam rahimnya, maka hormon di tubuhnya tidak normal, berpengaruh kepada penciumannya. Semua diciumnya bau, suaminya pun bau bangkai. Jangan dekat-dekat mas, kamu bau gorila. Begitu kau mulai membesar dalam rahimnya, maka rahimnya membesar, menekan usus, dia makan tidak bisa kenyang. Bertambah besarmu dalam perutnya, mohon maaf, maka tulang belakangnya mulai melengkung, jalannya tidak normal. Orang yang kurang ajar mengejeknya ketemu di jalan, kukira kura-kura. Jangan lawan ibu. Kalaupun dia marah, cukup kau diam. Ustaz Somad, bagaimana saya berinteraksi dengan ibu saya? Saya sudah siapkan makanan, tapi dia malah ngomong ke tetangga, aku gak disiapkan makanan. Saya belikan dia baju mahal hari raya, pakainya baju sobek-sobek. Anak saya nggak belikan baju. Orang tua seperti Quran lapuk, mau dibaca tidak terbaca, mau dibuang berdosa. Seperti Quran buruk, mau dibaca tulisannya tidak terbaca, titik ianya sudah 3 karena digigit rayap. Mau dibuang, diinjak berdosa. Terus gimana? Jaga aja sampai hilang sendiri. Nanti kalau dia sudah tidak ada, barulah kau rasakan dunia ini hampa, nggak ada rasanya sama sekali. Dulu, kalau masih ada orang tua saya, kalau saya pulang, maka pasti akan saya tunjukkan, Mak, inilah sorban khas dari Lamandau. Saya pasangkan ke lehernya. Kalau saya dapat cincin, saya pasangkan ke tangannya. Saya cerita, saya tunjukkan foto. Tengoklah mak, ramainya orang bersolawat di Lamandau itu. Luar biasa. Sekarang mau cerita kemana? Cerita ke istri Pak Ustadz. Betul, tapi rasanya beda guys. Maka yang masih punya orang tua, pulang dari sini, cium tangannya, berikan makanan yang paling dia suka, pakaian yang paling dia cinta. Kalau belum bisa membahagiakannya, paling tidak jangan menyusahkannya. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat orang tua? Sebelum kemari tadi buka handphone, nampak gambar seorang ibu duduk di depan rumah. Rupanya rumah itu sudah dijual anaknya. Cap jempolnya disuruh ke kertas, anaknya menjual rumah. Beberapa hari yang lalu dapat lagi berita, seorang ibu diantar anaknya ke tepi jalan tol, setelah itu dia tinggal. Kemana kemarahan ini mau diluapkan? Terpaksalah ke ceramah Bapak Ibu juga yang mendengarnya. Tapi insya Allah ada pelajaran di dalamnya. Jangan bangga dengan tahajudmu sampai hitam keningmu. Yang hitam jangan tersinggung. Jangan bangga dengan hatam Quranmu sampai habis suaramu. Kalau kau biarkan ibumu, maka tidak ada maknanya. Bukankah seorang sahabat Nabi yang hidup dengan Nabi, salat dengan Nabi, bersama perjuangan dengan Nabi di kota Madinah? Tapi apa kata Nabi? Nanti ada seorang laki-laki yang datang dari Yaman kemari, minta doa kepadanya, karena doa dia makbul. Sahabat heran, kenapa doa dia lebih makbul daripada doa kami? Kami yang bersahabat, kami yang menolongmu, kami yang berjihad bersamamu, kenapa doa dia lebih makbul? Dia tidak datang kemari karena dia melayani ibunya. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Betapa melayani ibu lebih hebat pahalanya, sampai-sampai dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah semua anak-anak yang hadir malam ini menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Insya Allah.
Ini ibadah yang luar biasa. Ya Rasulullah, ya. Man ahaqqun nas bi husni suhbati. Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Summa man, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summa man, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Kenapa Ustaz nggak dapat sekali? Kenapa ibu dapat 3 kali? Karena ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusukan. Ustaz Somad kalau mau dapat 3 ini coba mengandung Ustaz. Gak usah susah-susah. Makan durian tadi beserta bijinya, keluarkan besok pagi bulat-bulat. Betapa melahirkan meregang nyawa. Berapa puasa ibu-ibu ini tinggal. Ini perlu diceritakan ke anak-anak kita. Karena anak-anak ini menyangka dia lahir ke atas dunia ini mudah saja. Tak pernah dia merasakannya. Maka yang paling mengerikan adalah seorang perempuan yang punya anak, yang melahirkan anak, yang merawat anak, tapi tidak mengenang jasa ibunya, padahal dia sudah merasakannya. Saya ketika melihat istri saya menggendong anak, merawat anak, begitulah ibuku dulu. Tapi ada yang lebih hebat lagi dari ibu kita. Kalau ibu saya sayang kepada saya, biasa. Kalau ibu bapak-bapak sayang kepada bapak, biasa. Tapi ada yang luar biasa. Seorang ibu membesarkan anaknya, melahirkannya, menyusukannya, mendidiknya, memasukkannya ke sekolah, dikuliahkan. Setelah selesai, diberikannya kepada kamu, guys. Inilah ibu-ibu yang luar biasa. Dan Pak Bupati Lamandau, Pak Indra Lesmana, betul. Dapat dua-duanya. Ibunya ada, ibu mertuanya ada. Ustaz kok tahu? Beliau kan ngasih tahu tadi. Beruntung dan bertuah. Maka ini adalah bagian dari ibadah. Pak Ustadz Somad, saya ini tidak bisa ceramah, tidak bisa tausiah, tidak bisa kultum, tidak bisa ngomong. Kalau saya ngomong mikrofonnya lepas. Kamu sesungguhnya sudah beribadah. Ibadah saya apa? Ibadahmu mendidik anak-anakmu di rumah, bangunkan dia sholat pagi. Alhamdulillah Ustaz, sejak mendengar tausiah Ustaz Somad, anak saya itu sekarang bukan cuma sekedar sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat duha Pak Ustaz sekarang. Cuman saya agak heran sedikit Pak Ustaz, anak saya itu kalau sholat duha kok pakai kunut ya? Kira-kira mazhab apa itu ya Pak Ustaz? Itu bukan kunut Bu, itu sholat subuhnya kesiangan. Jadi kalau anak-anak ibu hari ini, tantangan ibu saya dengan tantangan ibu luar biasa sekarang ini. Anak kita diancam dengan ancaman yang luar biasa. Tadi saya lihat baliho di tengah perjalanan, hati-hati judi online. Kami lewat di asrama angkatan udara tadi, besar-besar tulisan judi online. Orang tua tiba-tiba ditelepon, tagihan rekening bank. Kenapa? Rupanya anaknya main game online, judi online pakai handphone bapaknya. Ini luar biasa. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda kami ya Allah. Ini jamaah bingung saya mau menghadap kemana. Kemana pun menghadap ada jamaah. Ke kiri ada, ke kanan ada, ke belakang memang ada, ke depan sampai ke atas. Itu yang di atas kantor bupati. Masya Allah, tabarakallah. Di kanan, itu pemadam kebakaran. Paling siap panitia malam ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menjaga anak kita dari ganja, dari sabu-sabu, dari narkoba, dari lem kambing, dari pertamak, dimasukkan ke dalam botol, dihirup. Saya ini orangnya nggak begitu paham ngerti kenapa. Rupanya aroma yang ada dari bensin itu kalau dihirup masuk ke dalam otak, mempengaruhi kerja otak, dia melayang, fly, terbang di awan. Saya belum pernah nyoba. Ini yang ngomong ini mereka ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng, kelepak. Saya tidak takut sama Pak Kapolsek, saya takut sama Allah. Rupanya dia udah ngisap lem kambing.
Itu kenyataan, fakta, data ada di depan mata. Belum lagi aliran-aliran yang merusak pikiran, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, ancaman buat semua agama. Mereka mengatakan Tuhan itu tidak ada. Anti Pancasila. Karena kita negara berdasarkan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Ateis. Tidak ada Tuhan bagi mereka. Bagi mereka Tuhan itu tidak ada. Yang kedua agnostik. Mereka mengatakan ada Tuhan. Tapi Tuhan tidak terkekang dalam satu agama. Tuhanmu siapa? X. Gimana berdoa sama X? Oh, X. Maka kita diajarkan ada agama-agama resmi. Malam ini yang hadir saudara saya seagama, tapi juga ada saudara saya sebangsa setanah air. Kalau kau bukan saudaraku satu akidah, sesungguhnya engkau adalah saudaraku satu nusa, satu bangsa, satu negeri, satu bahasa. Allahu Akbar. Saya tausiah di Jambi, yang mengawal tertulis bajunya Pemuda Kristen. Saya tausiah tadi malam di Kap 1.500 relawan dan sebagiannya kami pun kaget Pak Ustadz. Mereka berdatangan ingin menjaga supaya ini berjalan dengan aman dan damai. Apa maknanya? Kita bermacam suku, bermacam bahasa, bermacam agama, tapi tertulis dari kecil di kelas kita tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Siap jaga persatuan, siap jaga kebersamaan, siap jaga NKRI. Takbir. Masya Allah, tabarakallah. Saudara yang dimuliakan Allah, kenapa Ustadz perlu menekankan kebersamaan? Karena ini tahun-tahun politik. Betul? 2023, 2024, September tadi Pak Bupati mengatakan sudah berganti naik PJ, musim berganti, hari berubah. Jangan jadi orang yang kagetan. Kita ini bukan bangsa yang baru. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Banjar. Kita tidak tinggal di kerajaan Melayu. Kita tidak tinggal di kerajaan Minangkabau. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Presiden proklamator kebangsaan Soekarno-Hatta sejak 1945 sudah menetapkan kita berdasarkan demokrasi. Jadi pesta demokrasi 5 tahun sekali itu nikmati saja. Berbeda itu biasa, tapi bermusuhan jangan. Berbeda pilihan itu biasa, tapi sampai kelahi, sampai bertengkar, sampai cakar-cakaran, jangan sampai. Siap jaga persatuan? Masya Allah, tabarakallah. Kalau hati saya risau, hati saya panas, dinginkan dengan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Ada orang pesta narkoba, tiba-tiba datanglah Ustadz Somad menceramahi mereka. Ya ayyuhalladzina pesta narkoba. Mereka nggak berhenti, mereka nantang. Emang masalah buat lo? Kenapa? Karena Abdul Somad tidak punya kekuasaan, Abdul Somad tidak punya aturan, Abdul Somad tidak punya pistol. Tapi coba kalau yang datang itu TNI Polri, mereka nggak perlu teriak, nggak perlu baca ayat, nggak perlu baca hadis, cukup dia sambut. Ah, pesta, silakan pesta.
Ini adalah ibadah. Pakai pistol itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan nanti ketika pistol sudah ditarik oleh negara, sudah pensiun, baru ke masjid, baru serius, selesai pengajian langsung datang. Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif, sudah pensiun. Ya, banyak istighfar. Malaikat maut sudah di airport, Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Mati. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Tausiah terakhir besok disambit. Jadi sebetulnya malam ini suara saya sudah habis tadi. Jadi di jalan tadi saya mikir, nih malam ini berapa sanggup bisa berdiri. Inilah kekuatan tiga. Pertama kekuatan doa, yang kedua kopi campur durian tadi. Ini saya yakin dan percaya ibu-ibu ini, bapak-bapak ini mendoakan Ustaz Somad semua. Ya Allah, sehatkan Ustaz Somad, sampaikan dia ke Lemandau sampai nanti malam ya Ustaz. Ya Allah, setelah itu terserah Engkau ya Allah. Mati-matilah dia ya Allah. Doakan Ustaz Somad mati dalam keadaan husnul khotimah. Mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi DPRD, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi camat, jadi apapun, jadikan itu sebagai ibadah. Yang nyalek-nyalek, kalau dia menganggap itu ibadah, kalau jadi alhamdulillah, kalau nggak jadi innalillah. Dia nggak terlalu stres. Tapi kalau tidak, saya heran, di beberapa tempat saya lihat, ini rumah sakit jiwa kok makin besar. Rupanya untuk persiapan 2024. Jadi mindset kita mesti diluruskan. Kalau saya duduk nanti, saya akan beribadah. Kalau saya duduk nanti, saya akan keluarkan perda, peraturan daerah, bahwa yang menjual narkoba hukum mati. Setuju? Bapak-bapak dari pengacara, lawyer, dari jaksa, Bapak PN, Ketua PN, Pengadilan Negeri, Bapak dari Kajari, Kejaksaan Negeri, mereka tidak bisa menuntut kalau pasalnya tidak dibuatkan. Siapa yang membuat pasal-pasal payung hukumnya? Mereka yang duduk di parlemen. Siapa yang duduk di parlemen? Anggota legislatif. Siapa yang memilih anggota legislatif? Yang memilih adalah ibu-ibu semua. Maka yang paling mengerikan sekarang adalah gerakan mak-mak garis keras. Kalau saya tausiah kepada bapak 100 orang, yang dengar 100, tapi yang ingat tinggal 50. Dan yang 50 itu yang bisa ngulang di rumah, tinggal 20. Dan yang 20 itu yang didengar istrinya, tinggal 10. Dan yang 10 itu yang diikuti istrinya, tinggal 2. Tapi kalau didengar perempuan, 100 perempuan yang mendengar, pulang ke rumah jadi 200. Karena suaminya takut semua. Pulang ke rumah disampaikannya jadi 300. Kenapa? Anaknya dengar semua. Didengar oleh mantunya jadi 400. Didengar oleh cucunya jadi 450. Yang 50 belum punya anak. Jadi sekarang yang paling dicari itu laki-laki apa perempuan? Perempuan luar biasa peranannya. Jadi ibu jangan nanti kalau punya anak ditanya, anaknya berapa? Anak saya 3, tapi perempuan semua. Kenapa mesti pakai tapi?
Punya anak perempuan adalah kebanggaan. Nabi mengangkat derajat orang yang punya anak perempuan. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Jadi kalau ada ibu bapak sudah punya 3 anak perempuan, sudah dapat kunci surga. Yang masih 2 tambah 1. Saudara, setuju Bu? Bapak pula yang setuju. Betul, bapak mesti setuju. Ibu setuju, kalau bapak nggak setuju nggak jadi juga. Memang bisa pakai bluetooth. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasanya baru pertama kali kan ke Lamandau. Tapi kenapa saya seperti ngobrol cair, seperti udah kenal lama? Kata jamaah, Ustaz aja so akrab. Kita memang ketemu di darat baru ini, tapi ketemu di langit sudah lama. Inilah orang yang menghabiskan paket kami selama ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mendengar tausiah juga adalah ibadah. Mengamalkannya ibadah, menyampaikannya ibadah. Maka jangan lupa, saya nggak hadir kemarin di Lamandau, tapi saya dapat tausiahnya. Dari mana? Ternyata semua yang hadir ini subscribe, like, share, and comment. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jangan masuk surga sendirian. Orang beriman gak mau masuk surga sendirian. Jangan minum khamar ya. Yang beli saya, yang mabuk saya, yang sakau saya. Apa urusan dengan kamu? Malah dia buat baju kaos. Urus surgamu, jangan urus neraka. Jangan marah. Kalau ada orang begitu, dia ibarat sedang tidur pulas. Orang yang tidur pulas itu kalau dibangunin marah. Maka kita juga slow menyambutnya. Ada 2 jawaban bagi orang yang kalau ketemu begini. Jawaban yang pertama, aku ingin ngajak kamu ke surga. Aku gak mau. Kalau kamu gak ada, surga sepi tanpa model. Itu jawaban kalau lagi lembut. Kalau lagi marah, yang mabuk kamu, yang zina kamu, yang LGBT kamu. Tapi kalau azabnya datang, bukan cuma rumah kamu yang kena, rumahku kena juga, bodoh. Kita menjaga bersama. Kita ini ibarat tinggal di salah satu kapal yang besar. Kalau ada orang di bawah kapal melobangi, dia lobangi itu dinding kapal. Kita jangan diam aja, mentang-mentang kita di atas nampak orang di bawah. Iya lanjutkan, nggak apa-apa. Jangan, karena kalau airnya masuk yang tenggelam bukan cuma dia. Sampai kita yang ada di tiang utama kapal, ikut juga tenggelam ke bawah. Maka kita jaga kebersamaan di Lamandau, kita jaga di Kalimantan Tengah, kita jaga di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka tablik akbar, kalau dengan pengajian dengan tablik akbar kita jadi bersatu. Kalau dengan pengajian dengan tablik akbar kita menjadi baik, teruskan. Tapi kalau dengan tablik akbar kita menjadi merasa lebih mulia, lebih hebat, lebih terhormat, lebih senior. Itu kan perasaan Ustaz Somad yang Ustaz ceritakan. Aku lebih hebat, aku di atas pentas. Pentas yang ini ada yang lebih tinggi lagi. Karpetnya luar biasa, bunga-bunga tumbuh dalam semalam. Kenapa Ustaz? Tadi awalnya saya mau berdiri di sana tadi supaya dekat dengan Bapak ini. Tapi saya lama mikir, kalau aku berdiri di sana berarti muka aku hitam. Kenapa? Karena nggak ada lampu, bukan kamera. Nanti di-upload di YouTube orang nanya, ah ini Ustaz sesat, mukanya hitam. Maka tempat yang paling strategis itu di sini. Tadi saya sudah mikir lama. Oh kalau gitu saya berdiri di tempat Pak Bupati. Oh, nanti ibu-ibu yang mau lihat jauh. Padahal mereka mau melihat apa betul Ustaz Somad itu seperti yang di YouTube. Oh kalau begitu saya berdiri di sana. Kalau saya berdiri di sana nggak pindah-pindah, yang lain ngomong Ustaz nggak tahu tempat perempuan aja. Nah, jadi inilah tempat. Ini saya jelaskan semua detail supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah
aliyil azim. Tadi Pak Bupati ragu untuk memberikan makanan ke saya. Sempat ikhtilaf antara Pak Bupati dengan Pak Ketua MUI. Ini Ustaz Somad kita kasih durian apa enggak ya? Soalnya kalau kita kasih khawatirnya nanti beliau mana tahu enggak kuat ceramah. Rupanya kasih aja kata Pak Ketua MUI. Didoakan dari belakang insya Allah kuat. Rupanya mereka tetap siap sedia. Ambulan sudah buka pintu. Memang siap. Insyaallah. Tabarakallah. Jamaah melimpah ruah, jangan khawatir. Sebelah kanan disiapkan layar seperti nonton layar tancap. Sebelah kiri juga hidup layarnya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Tapi memang kepala sama hitam isinya macam-macam. Enggak semua, enggak bisa sama semua. Ada sebagian bagi saya enggak penting terlalu dekat. Yang penting nyantai di atas. Bagi sebagian aku nggak perlulah di atas, yang penting bisa dari dekat. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua manusia. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau dijadikannya kamu satu. Jadi Pak Bupati udah sebut-sebut warna tadi. Lupa menyebut Bapak Ketua DPRD, walaupun bajunya kuning tertutup warna biru. Maka baru saya paham dikasih warna ini supaya selamat tidak terjebak pada warna apapun. Luar biasa Pak Bupati, penuh dengan simbol-simbol dan bunga-bunga ini warnanya memang warna koalisi. Jadi nggak usah terlalu serius menanggapi politik ini. Ini adalah pesta demokrasi, kebersamaan kita. Jangan fitnah, jangan termakan isu. Tetap makan nasi, jangan makan isu. Dan tetap berdoa tiap malam. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil. Kalau doamu cuma satu, dan pasti makbul, jangan minta suami yang soleh, Bu. Ibu doanya cuma satu. Ini yang gadis-gadis yang belum nikah, doamu cuma satu dan dijamin makbul. Jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kau belum tentu mau berbagi dengan orang lain. Ibu mau berbagi? Jelas kok. Mereka nggak mau berbagi. Tapi kata Imam Ahmad bin Ambal, kalau doamu cuma satu dan doamu pasti makbul, mintalah pemimpin yang adil. Kalau dapat bupati yang adil, satu Lamandau akan mendapatkan keadilannya, insya Allah. Kalau dapat gubernur yang adil, satu Kalimantan Tengah akan mendapatkan keadilannya. Kalau mendapatkan orang-orang ulil amri, umara, uzama, maka insya Allah tidak terlalu berat beban kita mendidik anak-anak kita. Ada subsidi pendidikan. Tidak terlalu sulit kita melihat di lampu merah anak yatim, fakir, miskin, du'afa. Minta Pak, mau dikasih. Salah, mau gak dikasih. Salah. Pagi kita berangkat, suaminya buta. Sore ganti-gantian, istrinya pula buta. Bisa ganti-gantian. Kenapa ini bisa terjadi? Tapi kalau kita dapat orang-orang yang peduli, gemah ripah Allah jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Dia ada semua alam yang begitu indah, hasil lautnya luar biasa. Maka insya Allah negara kesatuan Republik Indonesia, gemah ripah Allah jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Mana bukti Indonesia ini subur? Datanglah kalian ke Lamandau, di atas pentas subur. Ini persiapannya berbulan-bulan, bisa menanam bunga mawar di atas batang pisang. Ini namanya nilai estetika, ada seni, ada keindahan. Karena mata kita suka pada yang indah-indah. Zayyana sama ad-dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit dengan bintang ke bintang. Karena mata suka melihat bintang. Tapi malam ini Lamandau tak berbintang. Kenapa? Karena bintang sudah turun ke bumi semua. Amin. Lalu kemudian telinga juga suka mendengar yang indah-indah. Maka kita disajikan dengan lagu. Tadi sebelum Ustaz Somad tampil, kita disajikan lagu yang amat sangat selalu dikumandangkan oleh Abah Guru.
Saya selalu mengikuti itu. Allahu Akbar. Saya mau mengikutinya nggak bisa, takut nggak sesuai suara saya. Tapi rekamannya insya Allah adik-adik terus berkarya, rekam lagu-lagu religi, seni hadrah yang kalian buat, rekam. Kalau sudah ada channelnya, nanti saudaraku dimanapun berada, saksikanlah channel Al-Karamah, subscribe, like, share, and comment. Inilah baru kejadian, channelnya belum ada, di endorse dulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini membuat kita menjadi lebih baik ke depan. Saya tidak mau tabligh akbar hanya sekedar berlalu begitu saja, tapi ada perubahan. Yang pegawai menjadi on time tepat waktu karena dia menganggap itu adalah ibadah. Yang pemimpin menjadi lebih bersemangat karena dengan memimpin berarti dia bisa beribadah. Bapak-bapak TNI Polri, pekerjaannya jauh dari keluarga, itu setiap hembusan nafasnya bernilai ibadah. Hidup dan mati kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya